Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 38. Pagi ini, Brian sudah berada di kantornya. Dia sedang memantau sebuah perusahaan yang kolaps akibat krisis keuangan. Setiap ada perusahaan yang mau dilikuidasi oleh bank, dia akan maju dan membeli sahamnya dan diteruskan olehnya. Sekarang dia mau melakukan itu pada perusahaan milik Claudia, tidak dalam kebangkrutan perusahaan itu. Tapi dia ingin balas dendam, dengan caranya sendiri pada perempuan itu. Kini dia sedang menunggu Morgan, memberikan laporan tentang perusahaan itu. Sejak kemarin dia memberitahu pada Morgan, kalau perusahaan milik Claudia ingin dia beli sahamnya, dan melobi pada pemegang saham di sana. Selamat pagi, bos. Anda sudah siap untuk bermanuver mencari saham? Tanya Morgan. Tentu saja, apalagi milik Claudia. Dia benar-benar harus dikasih pelajaran, kata Brian. Perempuan itu ya sudah murahan tapi juga tidak tahu diri. Aku bahkan jijik bos melihatnya, kata Morgan. Kamu sendiri juga jijik. Apalagi aku bahkan ingin muntah. Tapi kenapa Anda betah sekali berteman dengan perempuan itu? Siapa yang betah? Aku tidak pernah menghubunginya. Bahkan mengajaknya pergi kencan, jangan mengada-ada kalau bicara, kata Brian. Morgan tersenyum sinis. Namun begitu, dia tetap saja melakukan apa yang diperintahkan Brian padanya. Tapi dia selalu menempel terus bos. Pasti bos kasih lem sama perempuan itu, kata Morgan lagi. Haish, cepat kerjakan apa yang harus kamu lakukan. Jangan bahas perempuan murahan itu, kesal aku jadinya. Kirana bagaimana, bos? Tanya Morgan agar Brian tidak marah lagi. Dia sedang mengandung anakku. Jawab Brian, tiba-tiba berubah wajahnya jadi ceria. Wah, bos hebat belum 1 tahun sudah membuat anak orang hamil. Bikinnya juga tiap malamnya bos, kata Morgan lagi. Tentu saja, aku tidak bisa membiarkan istriku tidur tiap malam sebelum aku dapat jatah darinya. Kata Brian lagi dengan bangganya. Morgan hanya tersenyum. Dia membuka laptopnya, dan mulai mencari situs bursa saham lokal di internet. Dia mencari saham di perusahaan Claudia dan siapa saja pemilik saham itu. Dia terus mencari nama-nama serta kontak yang perlu dihubungi. Dapat bos. Ada beberapa pemilik saham, yang mau menjual sahamnya di perusahaan Claudia. Apa bos berminat? Tanya Morgan. Ada berapa persen yang mau dijual? Tanya Brian. Sebentar saya periksa lagi, tadi itu ada 2 orang dengan masing-masing pemilik saham 5%. Jawab Morgan lagi, sambil mencari siapa lagi yang akan menjual sahamnya. Cari terus sampai sahamnya kita beli 50%-nya. Dan kita akan menguasai saham perusahaan itu, kemudian kita depak Claudia dari puncak pimpinan di sana. Siap, bos. Sebenarnya kita mempunyai 35% saja, bisa menguasai perusahaan itu. Karena Nona Claudia hanya memiliki 30%. Yang lainnya hanya 5% dan 10% saja, kata Morgan. Tidak, aku mau miliki 50% saham di sana. Agar nanti tidak ada yang menyingkirkan kita di sana. Ini ada yang mau melepas sahamnya di sana sebesar 10%. Jadi nanti kita bisa memiliki 20%, kata Morgan. Dia terus melobi pemilik saham, untuk dijual padanya melalui akun emailnya. Brian membayangkan perusahaan milik Claudia akan berpindah tangan padanya, dan saat itu dia akan mendepak Claudia dari sana. Lama Morgan melobi para pemegang saham itu, hingga sore hari baru 30% yang dia dapat. Bos, baru 30%, bagaimana? Apa mau dilanjutkan besok lagi? Tanya Morgan. Besok lagi, tapi kamu harus pantau terus pergerakan pasar saham, agar di sana anjlok dan jatuh. Sehingga kita bisa membeli saham dengan mudah dari sana, ucap Brian. Baik bos, tapi bursa saham sekarang sedang stabil. Makanya sedikit yang menjual sahamnya pada pihak yang membutuhkan. Jikapun mau menjualnya, mereka menginginkan harga tinggi, kata Morgan. Tadi berapa persen yang kita dapat dari sana? 30%? Jika ingin 50% kita harus mencari 20% lagi. Rasanya saat ini agak susah. Ya sudah tunggu besok saja, kamu terus pantau semuanya. Oke bos.
Pukul 6 sore Brian bisa pulang dari kantornya, sedangkan Morgan harus membereskan berkas-berkas lebih dulu sebelum pulang. Aku pulang dulu. Dan kamu juga boleh pulang setelah menyelesaikan tugasmu, kata Brian. Ya, bos, jangan khawatirkan saya. Setelah berkata seperti itu, Brian pun keluar dari kantornya dan dia ingin segera pulang. Rasanya dia rindu dengan Kirana, ingin memeluknya dan menciuminya. Brian masuk ke dalam kamarnya setelah dari kantor. Dia melihat Kirana sedang berbaring. Sejak sore tadi Kirana hanya bisa berbaring. Saat ini dia baru merasakan mual dan pusing. Nyonya Kalina menyuruh Kirana untuk tidur saja di kamarnya. Brian mendekat pada istrinya yang terbaring, sambil memeluk guling di sampingnya. Dia mencium kening istrinya yang masih terpejam itu. Kirana tidak merasa terganggu, Brian pun menuju kamar ganti. Dia ingin mandi lebih dulu sebelum makan malam, dan membangunkan istrinya kalau hari sudah beranjak malam. 1 jam Brian membersihkan diri dengan mengganti baju. Setelah melakukan kewajiban, dia pun mendekat lagi ke ranjang. Duduk di sisi ranjang, sambil menatap wajah istrinya yang masih terpejam. Aroma segar sabun mandi, membuat Kirana terbuka matanya dan memicingkannya. Ia menatap suaminya yang sedang menatapnya. Bangun sayang, ini sudah malam. Kata Brian mengecup bibir Kirana. Ini jam berapa, Mas? Tanya Kirana. Jam 7 malam, kamu bangun ya dan kita makan malam di bawah. Kata Brian merapikan poni Kirana. Jadi aku tidur sudah lama sekali ya. Tadi aku pusing banget mas, jadi mama menyuruhku untuk tidur aja di kamar. Aku enggak bisa bantu mama di dapur, kata Kirana. Gak apa-apa, mama juga maklum kalau kamu sedang hamil itu pasti banyak keluhan. Jadi mau makan di bawah atau di kamar aja? Tanya Brian. Di bawah aja, tapi aku sholat dulu ya. Kamu boleh ke bawah dulu aja nggak apa-apa mas? Aku tunggu kamu aja, hanya sebentar kan? Iya. Kirana lalu beranjak dari pembaringannya, dan segera menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Baru setelah itu dia melaksanakan kewajibannya pada sang Halik. Halo, ada apa Morgan? Tanya Brian pada Morgan yang tadi menghubunginya. Bos, ada 2 orang ingin menjual sahamnya pada kita. Langsung kita beli, berapa yang mereka mau jual? Lumayan sih bos, lebih besar mereka mintanya. Berapa yang dia minta? Morgan lalu menyebutkan nominal yang diminta oleh mereka, dan Brian langsung menyetujuinya. Dia minta pada Morgan agar nanti saham itu akan dia tunjukkan pada Laudia, kalau sahamnya sudah melebihi milik Laudia. Dan nanti dia akan melakukan rapat mendadak di perusahaan itu. 1 minggu ke depan, dia akan sibuk untuk mengurus pergantian pimpinan di perusahaan Laudia. Sudah selesai sayang? Tanya Brian. Sudah, Mas, ayo kita turun ke bawah. Mungkin Mama menunggu lama di bawah, kata Kirana. Mereka pun keluar kamar dan turun tangga untuk makan malam. Nyonya Kalina sudah ada di meja makan bersiap makan sendiri. Dia menoleh, ketika Brian dan Kirana datang untuk bergabung makan malam. Kalian mau makan malam di sini? Tanya Nyonya Kalina. Iya, Mam. Kirana ingin makan di sini dengan Mama, kata Brian. Mi, kok lama turunnya? Tanya Michelle. Mami baru bangun tidur sayang, jawab Kirana dengan senyumnya. Kirana duduk di sebelah Michelle, dan segera menyuapkan anak kecil itu. Michelle senang bisa makan malam dengan Kirana. Nyonya Kalina melihat lauk pauk ternyata kurang, dia pun memanggil Mimin untuk menambah menu makanan. Min, siapkan juga piringnya dan ditambah lauknya, teriak Nyonya Kalina. Iya, Nyonya. Jawab Mimin. Kirana duduk dengan Brian bersebelahan, menunggu piring datang dan juga tambahan lauk pauknya. Setelah sudah lengkap, baru Kirana dan Brian pun mengambil nasi serta lauk pauknya. Kirana melayani mengambil nasi serta lauknya, dia senang melakukan itu. Melayani makan suaminya di meja makan. Bagaimana dengan gadis murahan itu? Apa kamu sudah memberikan dia pelajaran? Tanya Nyonya Kalina menyuapkan makanannya ke mulutnya. Tunggu besok, Mam. Aku ingin membeli sebagian saham perusahaannya. Jadi aku ingin dia didepak dari perusahaan itu, dan membiarkannya jadi miskin, jawab Brian. Itu bagus, membalas tanpa menyentuh. Baiklah, Mama akan melihat kehancuran gadis itu, kata Nyonya Kalina. Ya, Mam,
Rencananya minggu depan akan mengadakan rapat pimpinan baru di Batam. Perusahaan itu memang ingin kumiliki, tapi karena aku malas bekerja sama dengan Laudia. Jadi aku menunggu perusahaan itu krisis keuangan, kata Brian. Tapi Mama lihat perusahaan itu dalam keadaan stabil. Ya, Morgan mencari tahu pemegang saham itu, dan langsung membeli saham yang mau dijual. Lumayan, aku dapat 50%, kata Brian. Kirana mendengar pembicaraan, yang dia tidak mengerti hanya diam saja. Menyuapkan makanannya dengan pelan, sambil mendengarkan pembicaraan antara anak dan ibu itu. Mama sudah kenyang. Misal selesai makan langsung tidur ya, kata Nyonya Kalina. Iya Oma, nanti sama Mami, jawab Michelle. Mereka makan dengan lahap, karena pencernaan Kirana sedang baik. Sayang, ayo kita ke kamar, kata Brian pada Kirana, setelah selesai makan. Nanti, Mas. Mau antar Michelle ke kamar dan menemaninya tidur dulu, kata Kirana. Iya, Pi. Kan udah lama Mami nggak temenin Michelle tidur. Mami sekarang jarang membaca cerita dongeng, kata Michelle. Ya udah, Papi ke ruang kerja aja dulu. Nanti Mami langsung ke kamar aja ya kalau udah selesai. Iya, Pi. Kirana dan Michelle naik tangga dan langsung ke kamarnya Michelle. Sedangkan Brian menuju ruang kerja, untuk melihat laporan Morgan tentang saham yang sudah dia beli tadi siang. Brian dan Morgan sedang naik pesawat menuju Pulau Batam. Dia akan bertemu direktur perusahaan di sana, yang telah dia beli sahamnya. Dia membayangkan Laudia akan kaget, ketika dia datang untuk mengambil alih perusahaannya. Sebelumnya, setelah membeli saham 5 hari yang lalu, Morgan sudah memberitahu, akan ada pergantian pimpinan di perusahaan yang bergerak di bidang elektronik itu. Para pemegang saham yang sudah menjual sahamnya pada Brian juga memberitahu pada Laudia, kalau saham-saham mereka sudah dijual oleh seseorang. Mereka tidak tahu yang membeli sahamnya adalah Brian. Dan Laudia pun kalang kabut, dia mencari tahu siapa yang membeli saham-saham perusahaannya. Namun, tidak juga ketemu. Karena yang dulu pemegang saham itu juga tidak tahu, siapa yang membeli sahamnya. Dan direktur utama itu juga mengatakan pada para pegawai, kalau dirinya sudah tidak bisa memegang perusahaan. Nantinya akan diambil alih oleh seseorang, yang membeli saham sebesar 50% dari keseluruhan saham di perusahaan elektronik itu. Sial, siapa yang membeli saham-saham perusahaanku? Tanya Laudia ketika dia ada di kantor. Sebelum sahamnya dibeli. Laudia melihat perusahaannya sedang stabil, dan juga pasar saham juga sedang bagus. Tapi kenapa rekan-rekan pemegang sahamnya itu pada menjualnya? Pada siapa mereka menjualnya? Laudia masih penasaran. Dan ketakutannya terjadi, dia hanya memegang 30% saham di sana. Sedangkan yang membeli sahamnya itu 50%, lebih besar miliknya. Kenapa Pak Anton tidak menjual padaku? Gumam Laudia yang sedang duduk di kursi kerjanya. Tok tok tok. Masuk. Sekretaris Laudia pun masuk. Dia menerima laporan dari sekretaris akan ada pimpinan baru, yang telah memegang saham paling banyak di perusahaannya. Laudia geram, siapa dia? Kapan dia datang kemari? Tanya Laudia masih kesal sekali. Mungkin siang ini jam 2 siang. Karena beliau berangkat dari Jakarta jam 8 pagi, kata sekretaris Laudia. Bukankah perjalanannya itu singkat, kenapa datang jam 2 siang? Kurang tahu, Nona. Mungkin pimpinan baru nanti makan siang lebih dulu, kata sekretaris itu. Biar aku sendiri bicara padanya. Jangan mentang-mentang memiliki saham lebih besar di perusahaan ini dia akan seenaknya sendiri, kata Laudia. Laudia kesal sekali, karena orang yang membeli sahamnya tidak bicara lebih dulu dengannya. Melalui telepon pun tidak masalah atau video call, agar tahu apa maunya membeli sahamnya itu. Sejujurnya Laudia itu takut akan kehilangan jabatan. Karena dengan menjabat direktur di perusahaan bagian produksi, dia akan leluasa menjual secara diam-diam produk elektroniknya ke negara tetangga. Hari terua beranjak siang. Laudia pun ke bagian produksi, untuk meminta beberapa produk dikirim ke wilayahnya di seberang pulau. Dia juga sudah membuat janji pada penjual ilegal, atau penyelundup di pinggir pulau untuk membawa produknya. Ibu Laudia minta dikirim lagi untuk di pinggir pulau? Tanya pegawai yang bagian produksi dan pengepakan barang. Iya, entah sampai kapan, dia menjual secara sembunyi pada orang-orang di seberang itu. Semenjak Ibu Laudia jadi direktur produksi,
Dia sering mengirim produksi ke seberang pulau. Iya, mereka tidak tahu kalau produk elektronik itu diselundupkan oleh Ibu Laudia. Kita lihat saja. Katanya akan ada pimpinan baru yang menggantikan direktur utama di perusahaan ini. Lebih baik diganti, karena semua suka seenaknya saja. Padahal banyak dari kota meminta produk dari perusahaan kita. Sudahlah, jangan membicarakan itu. Kita kerja saja, yang penting kita tidak terlibat masalah Ibu Laudia, kata temannya. Sedangkan Brian dan Morgan sudah sampai di bandara. Mereka kini pergi ke hotel lebih dulu, untuk istirahat dan makan siang. Setelah makan siang, baru mereka akan ke perusahaan dan bertemu dengan direktur perusahaan itu. Pak Martin, kenapa semua menjual sahamnya pada orang Jakarta itu? Tanya Laudia ketika dia ingin protes pada direktur utama itu. Saya tidak tahu, mereka tidak memberitahuku. Dan lagi kita juga membutuhkan dana juga untuk menambah modal produksi kita. Aku dapat laporan, kalau bagian keuangan mengalami kebocoran. Kata Pak Martin direktur utama itu. Kata siapa? Bukankah penjualan barang elektronik kita sangat banyak? Bahkan kurasa mengalami keuntungan banyak, kata Laudia lagi. Aku mendengar ada barang yang diselundupkan ke negara lain. Apa kamu tahu siapa pelakunya? Bersambung.